Tidak ada satu pasang pun sepatu di dunia ini yang bisa tercipta tanpa adanya benda ini. Kamu bisa sebutkan semua kategori sepatu yang tercipta di dunia ini. Mulai dari sneakers, dress shoe, boots, running shoe, loafers, cycling, golf, dan semua kategori sepatu tidak akan bisa diciptakan tanpa adanya Shoeless. Selamat datang kembali di channel Aku Cinta Sepatu, tempat di mana kalian bisa belajar banyak hal tentang sepatu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ini adalah Shoeless. Semua shoemaker di seluruh dunia ini akan mengamini bahwa hal yang dasar dan yang menjadi fundamental yang harus dipelajari adalah Shoeless. Shoeless merupakan bentuk 3 dimensi yang merepresentasikan anatomi kaki manusia dan menjadi dasar dari seluruh rangkaian proses yang panjang pembuatan sepatu. Bahasa sederhananya adalah cetakan sepatu. Shoeless ini merupakan titik awal yang akan menentukan bagaimana sepatu akan dibentuk, bagaimana fittingnya, dan lain sebagainya. Bagi saya, Shoeless adalah jantung dari sepatu. Bentuk ini mendefinisikan anatomi kaki yang sangat kompleks, sekaligus menciptakan volume dan bentuk yang tepat untuk mencapai kesesuaian, fungsi, estetika, dan performa yang diinginkan dari kategori tertentu. Fungsinya sangat vital karena menentukan bentuk, ukuran, kenyamanan, dan siluet akhir dari sepatu. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Shoeless Basic. Dari materialnya, jenis Shoeless yang dipakai pada masing-masing construction, dan terminologi yang digunakan oleh para shoemaker, dan terminologi yang digunakan di dalam geometri Shoeless. Ingat ya, ini namanya Shoeless, bukan kelebut. Pertama, kita akan mempelajari material dari Shoeless. Setidaknya ada 3 jenis material yang digunakan untuk membuat Shoeless. Yang pertama ada wooden lace, dibuat dari kayu dan banyak sekali digunakan dalam pembuatan sepatu handmade. Untuk membuat wooden lace ini perlu keahlian khusus. Untuk mendapatkan hasil geometri yang presisi, tangannya harus terlatih dalam mengamplas geometri bentuk Shoeless. Yang kedua adalah plastik lace. Sangat umum dijumpai pada proses produksi sepatu Craftsman Construction. Lebih ringan dan mudah diproduksi dengan mesin CNC. Dan yang ketiga adalah aluminium lace, dibuat dengan casting pengecoran cetakan pasir dengan logam cair aluminium. Aluminium lace sendiri banyak digunakan pada proses manufacturing sepatu dengan konstruksi vulcanize. Selanjutnya kita akan belajar nama bagian-bagian penting yang ada pada Shoeless. Setidaknya ada 18 nama-nama bagian yang ada pada Shoeless yang merepresentasikan bentuk anatomi kaki manusia. Tapi kita hanya akan belajar 4 bagian saja yang paling vital, paling utama yang dijadikan tolak ukur untuk pengembangan serta studi untuk fitting. Yang pertama adalah toe spring. Toe spring adalah jarak atau ketinggian antara ujung depan sol sepatu atau toe dan permukaan tanah saat sepatu diletakkan rata. Dengan kata lain, toe spring adalah angkat ke atas bagian depan sepatu yang terlihat melengkung dari samping atau ketinggian lengkung dari lantai ke ujung depan sepatu. Fungsinya untuk memberikan ruang tambahan saat kaki bergulir ke depan saat berjalan, juga untuk menghindari ujung sepatu menyentuh tanah atau terseret saat melangkah. Setelah dari depan kita ke belakang, yaitu ball girth adalah ukuran keliling di bagian kaki yang paling lebar, yaitu sekitar kepala tulang metatarsal atau ball of the foot, area antara jempol kaki dan jari kelingking kaki, dekat pangkal jari-jari kaki. Ini adalah salah satu parameter yang paling penting, paling vital dalam desain Shoeless karena berfungsi secara langsung dalam menentukan lebar sepatu. Sepatu sering dibuat dalam beberapa opsi ball girth untuk satu ukuran panjang kaki, misalnya narrow, regular, wide, extra wide. Di sistem ukuran Eropa sendiri, ball girth berkaitan dengan lebar atau width fitting seperti I, II, D, dan sebagainya. Setelah ball girth, kita lanjut ke belakang lagi di area instep, yaitu punggung kaki. Instep girth adalah ukuran keliling yang diambil mengitari bagian tersebut, melewati titik tertinggi dari punggung kaki dan bagian bawahnya. Dalam pembuatan sepatu, instep girth digunakan untuk memastikan sepatu tidak terlalu longgar atau tidak terlalu ketat pada bagian atas kaki atau punggung kaki sini ya. Ukuran ini sangat penting terutama untuk sepatu dengan desain tertutup seperti dress shoe, boots, atau sneakers. Karena jika instep girth terlalu kecil, sepatu akan terasa sesak, menyakitkan. Sebaliknya, jika terlalu besar, kaki akan mudah bergeser dan menyebabkan lecet. Shoeless yang baik akan memiliki dimensi instep girth yang sesuai dengan target pasar. Misalnya kaki orang Asia cenderung memiliki instep lebih tinggi dibandingkan orang Eropa. Instep girth sendiri juga menentukan bentuk dan volume upper bagian atas sepatu, serta berpengaruh pada fit dan support keseluruhan sepatu. Lalu kita lanjut ke bagian belakang, yaitu heel lift spring. Adalah tinggi bagian tumit heel dari permukaan alas saat las diletakkan pada bidang datar, diukur dari lantai ke bagian bawah tumit las. Tujuannya untuk menentukan tinggi hak sepatu atau heel height. Semakin tinggi heel lift, semakin tinggi juga sepatu bagian belakang, contoh high heels. Untuk sepatu datar seperti sneakers, heel lift rendah sekitar 10 hingga 20 mm. Untuk sepatu wanita berhak,
bisa sampai 40 hingga 100 mm atau lebih. Kalau kalian tahu, ada sebuah ungkapan yang dijadikan pedoman bagi seluruh shoemaker yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa membuat sepatu yang baik ketika lasnya buruk. Maksudnya adalah hal yang pertama dan sangat mendasar ketika ingin menciptakan sebuah sepatu adalah dengan membuat desain las yang sesuai dengan peruntukan sepatu tersebut dibuat. Saya buatkan contoh perbandingan shoe las dari masing-masing kategori antara running shoe dengan basketball shoe las. Sepatu basket sendiri memiliki toe spring yang lebih rendah untuk memberikan stabilitas saat bergerak ke samping, sedangkan lari punya toe spring yang lebih tinggi untuk membantu mendorong rolling forward ke depan saat berlari. Kenapa basketball shoe dibuat dengan toe spring yang lebih rendah? Karena pemain sering melakukan gerakan lateral ke samping, lompat landing, dan pivot. Desain ini memberikan kontak permukaan yang lebih luas untuk stabilitas dan kontrol arah tentunya ya, serta mengurangi resiko tergelincir saat melakukan perubahan arah dengan cepat. Berbeda lagi dengan running shoe, memiliki toe spring yang lebih tinggi karena untuk membantu transisi dari toe mid ke midfoot lalu ke jari dengan lebih cepat guna meningkatkan efisiensi langkah dan propulsi ke depan atau rolling forward. Cocok sekali untuk gerakan lurus berulang tanpa banyak perubahan arah. Sepatu bukan sekedar benda mati, ia akan selalu memiliki nyawa. Sebab di balik setiap pasang yang tercipta terdapat kerja keras, dedikasi, buah pikiran, dan semangat dari begitu banyak manusia yang terlibat. Mereka menyuntikkan energi dalam setiap proses pembuatannya. Semoga konten kali ini bisa memberikan insight untuk kalian sehingga kalian bisa melihat sepatu dari sudut pandang yang berbeda. Semoga bermanfaat.